Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Srianti dengan NIM 1865010 kelas A. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mereview materi manajemen proyek dengan judul materi manajemen resiko. Yang pertama ada masalah atau problem secara waktu timbul dari aktivitas atau keputusan yang dilakukan pada masa lalu, sehingga saat ini sudah terjadi dan sudah diketahui dampaknya. Sebagai contoh, macet di Jakarta merupakan gambaran dari masalah karena sudah terjadi pada kondisi saat ini dan penanganan kedepannya dilakukan oleh manajemen krisis atau operasional khusus. Risk. Sementara risiko merupakan kejadian belum terjadi, baru merupakan perkiraan dan akan keterjadian pada saatnya nanti. Apakah akan benar-benar terjadi atau tidak, tergantung dari penanganan dan tindakan yang akan dilakukan. Dengan melakukan mitigasi risiko dalam bentuk mengurangi dampak, menerima risiko, membiarkannya atau mentransfer, maka akan diketahui posisi terakhir kondisi risikonya. Risiko. Menurut kamus, risiko adalah kemungkinan kerugian atau kecelakaan. Definisi dari risiko proyek adalah sebuah ketidakpastian yang dapat dampak positif dan negatif pada proyek. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk meminimalkan potensi risiko negatif sambil memaksimalkan potensi risiko positif. Manajemen risiko proyek mengidentifikasikan, menganalisis, dan merespon terhadap risiko yang ada selama proyek akan tujuan proyek tercapai. Dalam pengelolaan perusahaan secara umum, fungsi penerapan manajemen risiko pada tingkat perusahaan adalah memperkuat analisis pencapaian strategi perusahaan, yang kedua memudahkan dalam mengambil keputusan, yang ketiga meningkatkan produktivitas perusahaan. Strategi risiko negatif, avoid, menghindarkan risiko melibatkan perusahaan secara manajemen untuk menghentikan ancaman risiko kerugian, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko untuk mengundurkan tujuan yang dapat bahaya. Transfer, pemindahan risiko yang mensyaratkan penggantian penerimaan dampak negatif dari pemilik pihak ketiga. Mitigate, pengurangan atau dampak peristiwa berisiko merugikan ke ambang atau batas yang dapat diterima. Strategi risiko positif, exploit, strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif dapat terrealisasi, contoh menugaskan SDM yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share, alokasi, pemilik kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang memanfaat proyek, contoh special purpose company joint ventures. Enhance, memodifikasi ukuran kesempatan untuk meningkatkan peluang atau dampak positif untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari risiko berdampak positif. Kemudian ada perencanaan manajemen risiko, output dokumen risiko, pengolahan risiko, kemudian berisi prosedur untuk mengolah risiko sepanjang proyek, isi dokumen manajemen risiko. Kemudian ada rencana kontingensi. Rencana kontingensi, aksi yang dilakukan oleh tim proyek apabila sebuah risiko benar-benar terjadi. Fallback plans, rencana yang dikembangkan untuk risiko yang berdampak sangat tinggi pada keberhasilan proyek. Kategori risiko, risiko pasar, risiko finansial, risiko teknologi, risiko manusia, risiko proses. Kemudian risk breakdown, struktur. Gambaran tingkat kategori risiko dari sebuah proyek digunakan untuk mengidentifikasi dan mengategorikan risiko. Identifikasi risiko, proses memahami potensi kejadian yang dapat menghambat
atau membantu sebuah proyek, alat bantu dan metode untuk identifikasi risiko. Kemudian interview, sebuah cara untuk menemukan fakta dengan cara mengumpulkan informasi melalui tatap muka, telepon, email, atau instant messaging. SWOT, analisis SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threats, membantu mengidentifikasi risiko positif dan negatif yang dapat terjadi sebuah proyek. Kemudian ada risk register, dokumen yang berisi hasil dari proses manajemen risiko yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Risk event adalah kejadian yang tidak pasti yang dapat menghambat atau memajukan proyek. Contoh dari register. Kemudian ada matriks probabilitas. Matriks probabilitas atau dampak berisi gambaran probabilitas kejadian sebuah risiko dipasangkan dengan dampak dari risiko tersebut. Analisis kuantitatif risiko, metode yang digunakan analisa desentris simulasi analisa sensitivitas. Kemudian ada decision tree explanatory value, adalah diagram analisis yang membantu dalam memilih sebuah situasi yang hasilnya bentuk pasti. Penyelesaian kasus, ketahui proyek pengembangan sistem informasi kondisi kemungkinan berhasil 70%, laba USD 20%, gagal dalam 30%. Ditanya estimate minority value. Kemudian ada strategi respon terhadap risiko negatif. Risk transfer mengalihkan tanggung jawab risiko kepada pihak di luar proyek, misalnya dengan menggunakan asuransi. Risk mitigation, usaha untuk mengurangi probabilitas atau konsekuensi bahaya yang diakibatkan oleh risiko. Strategi respon terhadap risiko positif. Eksploitasi risiko, memastikan semua hal telah dipersiapkan agar probabilitas terjadinya risiko dapat meningkat. Membagi risiko, berkolaborasi dengan departemen atau pihak lain untuk mengeksploitasi risiko positif. Strategi respon terhadap risiko, meningkatkan risiko usaha yang dilakukan agar sebuah risiko positif terjadi. Menerima risiko positif yang sudah terjadi. Risiko residual, suka terjadi yang setelah memperhitungkan kontrol yang sudah dijalankan dalam rangka pengaturan dalam dampak dari risiko utama. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita sama-sama belajar. Jadi saya juga di sini hanya belajar untuk mencoba mereview. Mohon maaf masih jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.